like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Setelah sempat membuat rekor muri beberapa waktu yang lalu, paguyuban pedagang mie dan bakso Pak Miso Kerawang kembali hadir membuat heboh masyarakat Kerawang. Bertepatan dengan hari ulang tahun Kerawang ke-388, Pak Miso Kerawang menyediakan makan bakso gratis bagi masyarakat Kerawang, khusus bagi yang bernama Asep dan terlahir di bulan September untuk 38 outlet Pak Miso yang tersebar di Kabupaten Kerawang. Seperti apa keseruan dan kemeriahannya? Simak perbincangan kami dengan para pengurus Pak Miso dalam acara. Dekati hati. Aksi Mania, kembali lagi bersama saya Muhammad Azmi di Aksi Radio Channel. Dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio kali ini. Kita kali ini akan membahas soal perbasuan lah pokoknya. Ini favoritnya ibu-ibu dan kaum hawa biasanya. Kita akan bahas bakso yang lagi hits banget di Karawang karena berkaitan dengan Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-388 tahun. Nah, kita langsung sapa. Oh ya, sebelumnya saya mau mengingatkan, jangan lupa bagi Anda penikmat musik-musik, baik musik pop Indonesia, rock, atau musik mancanegara, semuanya lengkap. Kalian bisa akses di aksiradio.com atau juga bisa dengarkan di 96,10 FM. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada teman-teman dari Pak Miso, perkumpulan paguyuban pedagang mie dan bakso. Gimana kabarnya Mas? Biasanya Mas kalau berkaitan dengan penjual bakso ini Mas ya? Iya. Rata-rata dari Jawa jadi Mas. Ada Mas Lasimin dan Mas Pri. Kalau Mas Pri kayaknya udah familiar banget nih. Udah kenal. Di kalangan pedagang mie dan bakso di Karawang khususnya ya. Nah, teman-teman Pak Miso ini khusus spesial untuk Hari Jadi Karawang ke-388 tahun menyiapkan bakso gratis. Katanya sih betul nggak sih Mas Pri? Iya. Memang sudah jadi agenda rutin Pak Miso sejak 8 tahun yang lalu. Tanpa diminta pun Pak Miso selalu partisipasi gitu kan dalam rangka ulang tahun Kerawang. Jadi makanya di saat pandemi pun saat ini kita berupaya ikut partisipasi yang tinggal beberapa hari ke depan dilaksanakan gitu. Betul. Nah, sebelum kita bicara soal bakso gratisnya di Hari Jadi Karawang ke-388 tahun, nah saya mau tahu dulu ada berapa sih jumlah pedagang mie dan bakso di Kabupaten Karawang khususnya yang tergabung di Pak Miso deh? Kalau di Kerawang sendiri yang ada di data kami itu sebanyak 68 outlet ya. Itu yang aktif. Iya, yang aktif. Karena kan tidak semuanya pedagang bakso itu masuk di di paguyuban kita gitu kan. Jadi karena ya kita nggak akan memaksa satu sama lain lah, yang penting mau masuk di paguyuban ya ayo, karena kan tujuan kita ini kebersamaan gitu kan. Namanya juga paguyuban biar guyup ya. Gitu. Berarti ada 68 outlet. Iya. Itu outlet aja atau ada yang pakai gerobak juga? Rata-rata tuh yang outlet. Rata-rata outlet ya. Iya, hampir berapa ya? 10% ya Mas? Iya, ada 10% yang gerobak. Karena biasanya kalau saya lebih suka yang pakai gerobak gitu. Karena suasananya kampung banget gitu. Jadi itu lebih nikmat menurut saya. Nah, terus di tengah pandemi ini gimana nih, Mas? Mensiasatinya karena kan jangankan bakso ya, apalagi yang walaupun outlet kecil atau yang pakai gerobak, rumah makan atau restoran besar, big brand juga kan tumbang di pandemi ini. Ya, kita patut bersyukur aja ya. Sampai saat ini kita semuanya
masih diberikan kesehatan intinya seperti itu ya. Alhamdulillah di semua anggota kita memang alhamdulillah semuanya memang semua ada divaksin lah. Untuk masalah itu memang di paguyuban kita itu prioritas. Makanya mau nggak mau kita ya karena sudah terbiasa ikut partisipasi gitu, makanya ya udahlah kita sebisa mungkin gitu loh ikut partisipasi itu gitu kan. Tapi kalau untuk untuk outlet ataupun yang pakai gerobak kayaknya kalau untuk penjualan sih alhamdulillah ya jalan terus ya. Kalau pedagang mie dan bakso itu Dengan adanya pandemi ini memang ini sih ada plus minusnya. Jadi mungkin yang gerobak itu ya istilahnya kan dari rumah menuju ke pelanggan tersendiri lah ibaratnya. Nah di samping itu yang kita jualan online itu kayak di selama pandemi ini malah tambah meningkat. Iya. Jadi selama pandemi ini ada plus minus lah ibaratnya gitu. Memang rata-rata sih yang outlet-outlet khususnya yang mangkal itu kemarin tuh ngobrol ya, rata-rata di bagian Kerawang atau Bekasi, Cikarang itu hampir 60% lah kita omset penurunannya. Gitu ya. Yang penting kita juga bersyukur telah dikasih sehat lah, yang penting kita aja. Jadi kalau bercandaannya zaman sekarang tuh hari ini udah bisa hidup juga udah syukur ya. Tapi ya, alhamdulillah ya kayaknya kalau pedagang mie sama pedagang bakso saya belum pernah ada dengar ceritanya yang bangkrut ya. Ini Mas ya, karena mental pedagang sama mental pekerja itu beda. Benar. Ya kan? Orang dagang itu yang diperlukan pertama adalah mental. Ya kan? Mau rame mau sepi, ya udah kita jalan karena mental kita udah terlatih untuk berusaha gitu loh. Betul. Tapi ketika mental yang biasa kerja masuk ke dunia usaha jadi pedagang, sepi sekali ngeluh, 2 kali ngeluh seminggu udah batas tutup pasti gitu kan. Ya alhamdulillah memang rata-rata di Pak Miso itu memang semuanya udah pakar-pakarnya lah, seperti itu ya. Contohnya Pak Haji Lili orang atau dari Kerawang ya. Iya. Itu favoritnya mertua saya. Iya, betul. Jadi memang khususnya di Karawang ya, nggak di Karawang aja sih, di semua tempat kayaknya bakso itu favorit semuanya ya. Nah ngomong-ngomong soal hari jadi Karawang ke 388 sampai dipromosikan sama Bupati Karawang loh soal program Pak Miso ini. Gimana? Itu betul makan bakso gratis? Iya betul. Berapa outlet yang digratiskan? Jadi memang awalnya itu ada 38. Kita itu kan rangkaiannya itu dimulai dari tanggal 1. Oh sebetulnya udah mulai ya? Udah mulai karena kan di masa PPKM ini kita harus sangat berhati-hati ya. Betul. Jangan sampai niat baik kita ini nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Makanya banyak masukan dari teman-teman. Ini masih masa PPKM loh. Jangan sampai kita mengadakan sesuatu yang nanti akan menimbulkan klaster baru kan gitu. Makanya ketika banyak teman-teman media online, aduh bang jangan dulu dipublish lah. Nanti akhirnya bahaya ke kita gitu lah. Jadi dari tanggal 1 itu kita sampai tanggal 10 itu udah dimulai. Jadi awalnya sih Asep ya. Yang nama Asep lahir bulan September makan bakso gratis ya. Nah setelah ada seseorang yang komplain, nah ini kalau Asep aja kan laki-laki gitu loh. Sedangkan saya lahir September perempuan gitu kan. Makanya dari hari Sabtu kemarin kita off dulu nih. Yang biasanya setiap hari tiap outlet itu rata-rata 30 orang minimal ya. Nah kita stop dulu. Nah kita lanjut dari di puncaknya nanti tanggal 14 itu 14 September bertepatan dengan hari jadi. Iya itu puncaknya ya. Jadi rangkaian acara Pak Miso itu kan gitu. Nah itu totalnya berapa outlet yang menggratiskan itu? Dari ini sekarang puncaknya ini yang ikut tinggal 20 outlet karena kan 20 outlet karena kan ada sebagian yang pulang kampung ada segala macam, kita kan nggak bisa memaksakan. Betul. Kan, nah ini banyak yang nanya nih, 20 outlet ini di mana aja sih titiknya? Apa hanya outlet-outlet yang ada di Karawang kota, bagian kota, atau ada juga di kecamatan-kecamatan lain? Sebenarnya menyebar gitu. Sebetulnya menyebar. Ada di Telaga Sari ada, di Kosambi ada, terus di kebanyakan di kota ya Pak. Iya kebanyakan di kota. Soalnya di lingkup kota itu otomatis anggota Pak Miso kita yang
berkontribusi. Betul, karena banyaknya juga Iya. kota Pak Miso di Iya, kota ya. kota. Kemarin juga ada yang komplain itu, kenapa sih kok nggak diadakan di gerobak-gerobak aja gitu kan? Saya juga mengimbau kepada teman-teman, monggo lah, istilahnya yang belum bergabung ke Pak Miso, silakan. Ya nanti di situ ya istilahnya kita banyak saudara, banyak teman-teman, akhirnya kan kita banyak rezekinya lah istilahnya. Betul, betul. Nah, dari 20 outlet ya Iya. yang gratiskan, per outlet itu berapa mangkok? Kita menyediakan 388 mangkok. Dari 20 outlet itu ya. betul. Jadi Setiap outlet Iya. Setiap outlet satu per outlet itu 388, tapi sudah dikurangi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Oh, gitu. Jadi kemungkinan sisa di hari puncak yang besok itu tinggal 100 porsian tinggal 100 per porsi ya. dia yang 20 outlet itu. Berarti ada sekitar kurang lebih kemungkinan sekitar 2.000-an ya. Iya, 2.000-an porsi. Wah, Porsi, lumayan ya. juga tuh. 2.000 Tapi porsi. mungkin harus duluan ya orang. Nah itu dia yang jadi permasalahannya itu kadang-kadang teman-teman pecinta bakso itu kadang-kadang tidak menyadari gitu loh. Betul. Karena kan saat ini sebenarnya di masa PPKM ini kan kita paling tidak kan prokes itu pasti ya. Tapi kadang-kadang takut nggak kebagian tuh lah jadi Betul. gitu. Makanya kita ini sebenarnya takut disalahkan gitu loh. Takut disalahkan dengan adanya kegiatan kita ini, yaitu tadi niat baik kita nanti jangan sampai akan terjadi masalah di kemudian hari gitu. Kasihan kan nanti yang disalahkan ya paguyuban, terutama pemerintah daerah juga kan gitu loh. Outletnya juga nanti malah Iya. jadi kena sanksi Iya, kan, gitu betul. ya. Jadi mudah-mudahan ini untuk untuk penonton semua, untuk pendengar. Jadi kalau mau ikut dapat bakso gratis Sama teh botol. sama teh botol juga harus taat protokol kesehatan. Iya, betul. Jadi nanti yang nggak pakai masker batal dapat Iya, bakso gratisnya. bakal tentunya. Jadi harus pakai masker, nanti juga disediakan tempat-tempat cuci tangan di sana, Iya, cuci betul. tangan dulu, jaga jarak, dan kalau merasa badannya kurang fit, nggak boleh Nggak usah. juga. Nanti malah membahayakan yang Iya, lain. betul. Niatnya mau dapat bakso gratis, malah Iya. sakit semua. Iya, nanti. betul. Nah, tapi euforianya kalau dari masyarakat kan, kalau saya lihat di di sosial media, Iya. di Instagramnya Bupati, wah responnya bagus banget Iya. ya. Berarti teman-teman Pak Miso lagi sibuk juga hari ini ya. Ya otomatis ya, karena bagaimanapun juga kita pelaksananya, kita pelaku usahanya gitu loh. Jadi kita ini memang benar-benar dalam beberapa hari ini menyiapkan segala sesuatu itu benar-benar ekstra gitu kan. Ya makanya mudah-mudahan doanya aja sampai hari H nanti kita semuanya bisa diberikan kesehatan, lancar acaranya gitu kan, supaya ulang tahun Kerawang bisa lebih sukses gitu. Betul, dan mudah-mudahan ini terakhir Pak Miso bikin acara kecil-kecilan. Iya, betul, Ya. iya. Jadi tahun depan hari jadi Karawang bisa meriah lagi kayak Iya, ini, iya. ya nggak? Ratusan gerobak Iya. bakso Memang- biasanya kan? Kalau konsep itu sebenarnya dari ulang tahun Kerawang ke 386 udah kita setting. Betul. Nah, kita kan dulu itu punya rencana bahwa makan bakso gratis itu benar di gerobakan itu di RMK Jalan Raya Ahmad Yani itu kita tutup sampai Borobudur ya. Iya. Borobudur sampai PKM itu kita Betul, tutup. betul. Nah, Jadi disesuaikan, misalnya ulang tahunnya 356 ya. 356 gerobak. Ya, itu mungkin bisa masuk rekor muri lagi gitu loh. Dan mudah-mudahan di ulang tahun Kerawang yang tahun depan 389 ya. 89 sudah kondisi sudah membaik, amin. anggota Pak Miso makin banyak, Hmm. dan kita lebih bisa berkontribusi lebih bagus gitu kan. Dan yang pasti apapun kondisinya besok nanti tanggal 14 bisa sesuai dengan harapan Iya. teman-teman Pak Miso, dan juga menumbuhkan lagi semangat para penjual bakso dan mie dan bakso Iya. untuk tetap bertahan di masa Iya. pandemi. Dan juga masyarakat bisa support ya. Iya. Jadi jajannya jangan
bakso-bakso restoran terus ya Pak ya. Betul. Karena menurut saya Iya. lebih nikmat bakso-bakso yang ada di Karawang Iya. pastinya. Betul. Dan terima kasih banyak Pak Miso udah mampir ke sini, dan terima saya mewakili masyarakat Karawang juga terima kasih banyak sudah memberikan program bakso gratis. Ya. Dan ini satu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Karawang, terutama pedagang bakso ya. Karena sampai saat ini memang anggota kami itu adanya di dalam kota ya. Betul. Kami ingin mengajak teman-teman, contohnya di wilayah Cikampek, Dengklok, Cilemay, dan daerah-daerah lain itu ikut gabung di kita gitu loh. Artinya makin banyak anggota kita yang tergabung, paling tidak akan membesarkan usaha kita. Kan bahasanya juga makin banyak saudara, makin banyak rezekinya gitu loh. Itu harapan kami seperti itu, makanya kita selalu aktif di kegiatan-kegiatan sosial dengan harapan nama Pak Miso ini bukan hanya di lingkup Karawang aja gitu loh. Tapi menyebar di seluruh Iya, kabupaten Karawang iya, ya sampai ke betul. pelosok. Nah, Iya. ngomong-ngomong soal gabung ke Pak Miso, gimana sih caranya kalau pedagang mie dan bakso ini ingin gabung ke Pak Miso menjadi anggota paguyuban pedagang mie dan bakso? Sebenarnya kita itu gabung ke Pak Miso itu nggak pakai syarat, karena kita ini intinya kan silaturahmi ya. Betul, berkeluarga. Berkeluarga. Ya. Contohnya aja gini, saya dengan Pak Haji Lasiman ini dulu ketika belum ada paguyuban, kita biasa ketemu di pasar ya, biasa gitu ya. Tapi namanya kita belum saling kenal, belum saling mengetahui kepribadian masing-masing. Jadi konotasi jelek itu pasti ada gitu loh, ya kan? Contoh nih sekarang, ketika saya yang penjual bakso, Pak Haji ini penjual bakso, kita ini hanya sebatas kenal. Ketika saya mampir makan di warungnya, pasti timbul, aduh ini ada apa nih? Itu kan ada apa teman-teman nih, ada tukang bakso yang di sana pemakan bakso. Nah, makanya dengan adanya wadah Pak Miso, paling tidak untuk meminimalisir lah hal seperti itu. Dan bisa memberikan semangat juga Iya, ya, saling betul. memberikan semangat, terus juga saling mempromosikan. Betul. Ya, misalnya ada penjual bakso yang di Karawang kota sama yang di wilayah Cikampek, jadi nanti saling Iya, mempromosikan. betul. Jadi intinya kalau di paguyuban itu ya guyub. Iya, sama. intinya kan ke sana gitu. Toh tidak ada bayaran yang harus kita bayar, nggak ada. Kita tidak memungut iuran apapun gitu kan. Jadi ya karena kita sistemnya ini kekeluargaan gitu, keluarga. Toh yang dampak yang kita rasakan ketika kita kita terjadi sesuatu, contoh kita lagi kurang sehat ini teman-teman itu pasti dari manapun datang gitu, datang karena kita ini udah kayak keluarga gitu. Makanya obat paling baik adalah kehadiran teman-teman. Sekarang kita banyak uang, kalau kita kondisi sakit, kalau teman nggak ada yang nengok gimana? Makin sakit gitu loh. Betul. Jadi nggak semangat. Nggak semangat. Tapi kalau kita banyak teman, waduh, pokoknya semangat hidup itu pasti lebih meningkat gitu kan. Nah, cara daftarnya kemana? Ke sosial media atau ada nomor handphone yang bisa dihubungi? Kalau mau daftar jadi anggota paguyuban bisa datang ke Bakso Malang yang di Galumas, bisa ke Bakso Soponyono di Perumnas, bisa ke nomor handphone saya juga bisa gitu kan. Jadi kita ini simple kok. Karena ya segala sesuatu kan sekarang udah serba canggih gitu loh. Betul. Gitu kan. Yang jelas kan kita mendirikan paguyuban ini kan mewadahi keinginan teman-teman. Ya contoh yang sebenarnya yang sampai saat ini belum bisa kita raih itu pedagang dorong. Intinya kan pedagang dorong ini kalau mau masuk ke kita, jadi paling tidak mereka itu bisa meniru semangat kita, kesuksesan kita, bukan walaupun saya nggak sukses, kalau intinya gini loh, bisa memotivasi lah seperti itu. Betul. Saya dulu aja kan masih zamannya pedagang dorong, ngelihat orang yang punya pangkalan, aduh, saya juga pengen seperti itu gitu loh. Gimana caranya kan gitu. Makanya, tapi kadang-kadang ya itulah mindset orang-orang yang masih belum gabung itu kadang aduh malu
itu punya mobil, itu bermobil, itu sebenarnya kita nggak ada kesana gitu loh. Jadi kita nggak akan membedakan si A si B-nya. Yang jelas ketika satu wadah ada terjadi permasalahan, kita ya tetap turun gitu kan. Dan yang pasti bisa saling mensupport dan Iya. motivasi. Jadi pesannya ini untuk para penjual mie dan bakso yang masih pakai gerobak keliling, nggak usah malu, nggak usah segan. Iya. Semua akan dianggap keluarga dan saudara Iya, oleh Pak Miso. iya. Jadi nggak ada harus punya outlet, Iya. harus punya tempat yang tetap Iya. gitu, nggak gitu ya. Iya. Jadi mau pakai gerobak, mau outlet, mau apapun itu, Silakan. pedagang mie dan bakso harus gabung di Pak Iya, Miso iya. pokoknya untuk Iya. mempererat tali persaudaraannya. Karena perlu diketahui juga ya, Pak Miso ini sebuah wadah, bukan cuma kumpul-kumpul orang bikin paguyuban, tidak. Pak Miso ini sebuah lembaga resmi yang sudah terdaftar di akte notaris, ada SK Kumham, ada gitu loh. Makanya kita ini lembaga resmi gitu loh. Sebenarnya kan kalau kita mau mengurus hal-hal dengan kepemilikan lebih mudah gitu loh. Sekarang kan yang ditanyakan kan legalitas kan gitu. Ya tapi kita ini orangnya orang pada sibuk dengan ini kan, jadi kita nggak pernah lah dengan hal seperti itu. Itu kan kita cukup mandiri dengan yang kita punya. Betul, betul. Dan terima kasih banyak Mas semua udah main ke studio. Sukses terus, lancar terus usahanya, Amin. bisnisnya. Sama-sama. Dan nanti kapan-kapan outletnya Mas di mana? Saya Basemalang di arah Unsika ada, terus di Bundaran Galuh Mas ada. Oh banyak Iya. ya. Sukses berarti jadi penjual baksonya. Saya di Perumnas Bakso Soponyono. Oh ini yang punya sokonya. Iya. Ini Tinggalnya juga bakso ada. paling fenomenal di Karawang. Siapa yang nggak tahu Soponyono ya? Oh ya, satu lagi. Iya, Karena gimana? jadi kita mengajak rekan-rekan yang khususnya pedagang bakso, kita tidak memandang dari daerah asal manapun. Ya, rata-rata kan kita dari Solo ya. Betul. Tapi kita ya istilahnya siaplah dari manapun bisa Nah. bergabung dengan kita. Nah, gitu. jadi nggak mesti Orang Jawa. Iya. Biasanya selalu tukang bakso itu mas-mas ya. Iya. Dianggapnya semua Jawa, padahal ada juga yang dari Sunda. Iya, Ya. ada. Iya. Makasih banyak sekali lagi, sukses buat usahanya, bisnisnya, dan tetap bertahan, tetap maju walaupun di masa pandemi. Siap. Dan Alsimania, itu dia obrolan saya dengan rekan-rekan dari Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso Karawang. Mudah-mudahan program mereka untuk menyambut hari jadi Kabupaten Karawang ke-388 sukses. Seperti apa, di mana saja outlet yang menyediakan, serta seperti apa teknisnya, dan juga gimana sih caranya gabung di Pak Miso, akan disertakan di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video kami, like, comment, share, dan subscribe channel ini. Saya Muhammad Azmi undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.